Sidoarjo Salatiga. Kembali kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab pada sore hari ini dengan tema pembaruan budi yang memampukan, dengan bacaan Alkitab dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Sebelum kita memulai pemahaman Alkitab pada sore hari ini, mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini Engkau berikan kepada kami. Kami datang dengan penuh ucapan syukur atas kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada sore yang indah ini kami akan berdoa, tuntun sertai kami sehingga apapun yang kami membahasakannya biarlah dapat dimengerti dan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya akan membacakan ayat firman Tuhan kepada kita yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 di bawah perikop persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Dan saudari Esther akan memberikan pengantar singkat tentang bacaan kita pada sore hari ini. Terima kasih saudara Melbourne yang sudah memimpin kita dalam doa dan juga pembacaan Alkitab, dan saya akan memberikan pengantar singkat tentang teks yang kita baca hari ini. Ada anggapan bahwa surat Roma adalah ringkasan komprehensif dari seluruh pemahaman iman Paulus. Nampaknya Paulus sudah lebih reflektif ketika menulis surat ini dibanding surat-surat Paulus yang lain. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma pada saat itu sering mendapat banyak tekanan baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma. Selain itu, di dalam jemaat Roma sendiri ada terjadi konflik. Oleh karena itu, Paulus mengirimkan surat ini untuk menasihati jemaat di Roma, bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan mereka dan bagaimana sikap mereka kepada pemerintah. Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan iman Kristen dan panduan yang praktis untuk kehidupan orang Kristen. Paulus menekankan bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat sebagai hukum, namun sebagai sejarah kudus yang menceritakan bagaimana umat bisa sampai pada keadaan sekarang ini.
dengan pembaruan-pembaruan oleh kasih karunia-Nya yang ada di dalamnya. Jemaat membangun masa depan dalam pengharapan. Sekian pengantar yang dapat saya sampaikan, dan PA kita hari ini akan dipandu oleh Pak Widi. Terima kasih Saudari Esther yang sudah memberikan pengantar teks yang menjadi bahan pemahaman Alkitab kita hari ini. Surat Roma memang jelas ditulis Paulus sistematis, karena nampaknya Paulus sudah mampu menyimpulkan secara sistematis pola penghayatan iman yang membantu jemaat untuk memudahkan mereka menghadapi pergumulannya. Nah, itu sebabnya banyak dogma-dogma kekristenan diambil dari surat Roma ini. Saudara, surat Roma itu kira-kira merupakan sebuah gambaran, walaupun tidak persis sama dengan kondisi kita sekarang, tetapi sebuah pergumulan gambaran adanya sebuah kecenderungan perubahan zaman, perkembangan zaman. Kita tahu Roma pada saat itu bisa dikatakan sebagai pusat dunia, pusat kekuasaan yang terus bergerak maju, membangun diri dalam setiap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Pemerintah Roma ingin membuat kekuasaannya menjadi kekuasaan persemakmuran. Semua makmur di bawah pemerintahan Roma. Nah, oleh karena itu pasti ada di sana-sini sebuah pemikiran-pemikiran yang terbuka untuk sebuah perkembangan kehidupan. Tetapi juga perkembangan itu ketika diusahakan, ada kendala di sana dan di sini yang menyebabkan pemerintah Roma juga tentu melakukan tindakan-tindakan praktis yang sangat tegas ketika apa yang dikehendakinya tidak dituruti oleh masyarakatnya. Nah, dalam keadaan yang terus berkembang ini, bagaimana iman Kristen itu juga mampu menjawab perkembangan. Bukan hanya sekedar sebuah strategi untuk keberhasilan. Karena setiap rencana strategi yang ada memang harus juga siap menghadapi kemungkinan gagal. Dan justru di dalam penghayatan iman ini bukan hanya tentang surga dan neraka, tetapi secara praktis dapat menuntun orang-orang percaya di dalam pergumulan hidupnya, membangun kehidupannya yang terus berubah. Bagaimana memulainya? Kitab Roma menarik sekali, mengajak kita untuk memulai perubahan di sekitar kita dengan pembaharuan diri. Sebelum bisa mengubah sesuatu di luar kita, pertama-tama lakukan dulu pembaharuan diri. Dan inilah kuncinya. Pembaharuan diri itu justru memampukan umat percaya untuk menghadapi kenyataan hidup yang seringkali pahit, yang seringkali apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenyataan hidup yang memang tidak mudah yang dihadapi menjadi pergumulan umat percaya saat itu, justru diajak agar umat percaya dapat menemukan makna untuk pembaharuan dirinya. Sehingga apa? Sehingga tujuannya adalah tetap mampu mengetahui, melihat apa yang baik dalam kondisi apapun. Jadi pada ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat yang ketiga jelas berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada hal-hal yang patut kamu pikirkan. Jadi kita perlu mencari pemikiran-pemikiran yang realistis. Apa yang patut, apa yang mungkin dilakukan dan bisa terus diusahakan, dan apa yang dengan kedamaian hati kita terima
tetap di dalam penuh syukur. Jangan memikirkan hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa untuk menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, ukurannya adalah apa, saudara? Iman. Iman itu apa sih? Iman di dalam kekristenan jelas sekali. Iman adalah sebuah tanggapan terhadap panggilan, ajakan, tawaran dari kasih karunia Allah. Ketika kita melihat Allah yang penuh kasih itu menawarkan, mengajak kita untuk masuk di dalam kerajaannya, untuk masuk dalam damai sejahteranya, untuk ikut dalam keselamatannya, kita perlu menanggapi dengan iman. Ukuran iman itu menanggapi kasih karunia Allah, maka sepantasnya lah menanggapi kasih karunia Allah itu dengan syukur. Nah, saudara, ini yang menjadi kekuatan bagi setiap umat percaya untuk mampu bertahan dalam setiap pergumulannya. Bahkan lebih daripada itu, ia mampu terus berkembang, ia mampu terus menemukan sesuatu yang baru yang memampukan dia lebih dan lebih lagi berkembang dan terus bertumbuh. Yaitu apa? Kesadaran bahwa ada kasih karunia Allah di dalam hidup saya. Ada kasih karunia Allah dalam keadaan saya saat ini. Dan lebih daripada itu, iman Kristen sangat istimewa. Karena kita semua tidak hanya menghayati hidup kita sebagai pengikut sang pemimpin Yesus Kristus, tetapi kita menghayati hidup kita sebagai tubuh Kristus. Jadi Kristus identitasnya yang terus berkarya itu ada dalam hidup kita. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Saudara, kalau kita melihat anggota-anggota tubuh kita, kita pasti bisa menemukan setiap anggota organ tubuh kita punya fungsi, punya peran yang berarti. Apapun itu, mungkin rambut, mungkin kulit, mungkin kuku, atau mungkin hal yang kita pikir itu sedikit menjijikkan, seperti misalkan ingus. Ingus itu fungsinya juga sangat penting untuk menghalangi kotoran-kotoran dari udara masuk ke dalam paru-paru. Apapun kondisi kita, sebagaimana kita menghayati, kita adalah tubuh Kristus, punya fungsi, punya talenta, punya peran yang penting. Dalam kondisi apapun, maka di sanalah kita beroleh kekuatan yang dimulai dari kekuatan pembaharuan diri, dimulai dari kekuatan mental. Sebab kita tidak akan mampu untuk menghadapi segala pergumulan di dunia ini kalau kita belum mempunyai kekuatan mental. Sebab kekuatan mental jauh lebih menentukan daripada kekuatan fisik. Sekalipun fisik kita kuat, kalau mental kita sudah terlanjur lemah, maka semuanya nampak tidak berdaya. Tetapi sekalipun fisik kita terbatas, kalau mental kita tetap berdaya, selalu kita punya kemampuan untuk melihat pengharapan, untuk melihat terobosan-terobosan dari setiap masalah yang terjadi, dari setiap kesulitan yang Tuhan izinkan kita alami. Nah, saudara, kira-kira itulah bekal yang penting bagi kita di dalam menghayati iman, sebagaimana tema kita hari ini, yaitu kita membutuhkan pembaharuan diri yang terus memampukan dan memberdayakan kita dalam setiap kondisi, dalam setiap pergumulan, dalam keadaan pandemi virus corona ini. Kita masih terus harus bertahan, masih setiap kali kita membicarakan hal yang sama yang perlu kita waspadai. Tetapi kalau kita menghayati pembaruan diri, kita bisa menemukan makna demi makna dalam setiap pergumulan kita hari demi hari. Kiranya pengantar PA di dalam bacaan firman Tuhan Roma 12 ini menjadi bekal yang cukup bagi kita
untuk menikmati kasih karunia Allah yang sudah tersedia bagi kita dengan penuh syukur, yang terus membawa kita dalam sukacita untuk berjuang dan bertumbuh. Video ini akan direkam dan akan dibagikan di grup WA Info GKI Tegalrejo, dan kita bisa bersama membahas berbagi sukacita pengalaman iman di dalam grup Info GKI Tegalrejo Salatiga. Selamat berPA, Tuhan memberkati.